termomong. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sri. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya ya sedikit sehat, Pak. Alhamdulillah. Kabarnya sedikit, alhamdulillah. Tetap semangat, Bu ya. Ya, harus Pak semangat. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk Bu Sri Marleni yang telah meluangkan waktu untuk kita melakukan coaching pada siang hari ini. Meskipun di tengah cuaca yang panas, di tengah kesibukan yang padat, apalagi di awal-awal tahun pembelajaran baru ini banyak sekali kegiatan yang harus disesuaikan, yang harus dimulai. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Nah, Ya. dikarenakan waktu kita terbatas, apa yang Ibu harapkan pada sesi coaching nanti setelah kita selesai? Ya bisa. Ya harapan saya Pak, harapan saya tuh bisa Ya, Bu. bertukar informasi, sharing sesama guru penggerak gitu Pak. Baik Ibu, terima kasih tentang sharing dan informasinya yang Ibu harapkan. Pada kesempatan kali ini bisa nggak sampean cerita tentang pengalaman Anda waktu bekerja dalam hal ini pada saat mengajar dan lain sebagainya? Ya, bisa Pak. Pengalamannya itu di sini saya mengambil sampel contoh murid kelas 7. Kalau dibilang pengalaman, Pak, sebenarnya banyak, tapi ini yang paling sering saya temukan. Saya di sini alhamdulillah sering dipercaya mengajar kelas 7, Pak. Iya. Iya. Kalau kelas 7 kan gini, Pak. Kelas 7 itu kan transisi dari murid SD ke SMP. Iya, betul, betul. Jadi ada hal-hal yang boleh dikatakan mungkin menurut orang lain atau teman sejawat itu simpel, tapi kalau menurut saya pribadi ya agak gimana Pak, tapi itu kewajiban kita sebagai guru. Masalahnya seperti ini Pak, Iya, Bu. kalau yang saya alami sering, karena di sini kan udah lama Pak, 20 tahun ngajarnya. Iya, iya. Yang saya ketemukan itu dan itu. Sebenarnya pengen ganti kelas, maksudnya ngajar kelas 8 atau kelas 9, tapi seringnya saya disuruh terus, alasannya ya karena katanya saya sabar, padahal tidak juga sih Pak, sama aja. Masya Allah, biasa. Jadi ini Pak masalahnya, kembali lagi tadi, untuk murid kelas 7 karena mereka itu transisi dari SD ke SMP, perilakunya aktif Pak. Ya, aktif sekali gitu Bu ya? Aktifnya itu baiknya ada, yang kurang baiknya juga ada. Iya. Jadi anak ini tadi ketika kita menjelaskan, contoh kalau yang barusan ini Pak, ketika MPLS kemarin. Karena MPLS itu kan beda dengan SMA atau SMK kan Pak, kami lebih dahulu masuk. Jadi saya disuruh menjadi moderator, tim Bapak ada satu lagi, dan 2-nya guru mengawasi di belakang. Guru mengawasi di belakang. Ya, gurunya 4, siswa yang kami awasi itu ada 49 Pak, banyak murid kami. Masya Allah, 49. Iya. Jadi ya namanya jadi moderator, ya mengarahkan, tapi setelah mengarahkan itu kan selain mengawasi juga, di situ ada perilaku siswa yang agak nyeleneh dibanding siswa lain. Baik. Perilaku siswa yang agak nyeleneh dibandingkan Ya, yang lain. nyeleneh dalam artian agak sulit diajak kerjasama. Saking aktifnya, kita bicara, dia ikut bicara. Oh, celetuan mungkin Bu ya? Ya, sejenis itu Pak. Tapi kan tidak mungkin kita langsung marah kan Pak menghadapi anak yang aktif seperti ini. Ya, jadi betul. boleh diceritakan Pak apa yang saya alami?
Boleh, Bu, silakan. Boleh. Seperti ini, Pak. Jadi waktu MPLS itu anak itu ngomong tanpa henti dari awal masuk sampai materi hampir selesai, perkenalan sudah, apa sudah. Jadi kami panggil Pak ke depan. Iya, iya, iya. Puncaknya itu sebenarnya dia perilakunya sopan Pak, maju ke depan, kenalan. Tetapi begitu dia berbalik badan, balik Pak, belum melangkah ini. Iya, iya, betul. Mengeluarkan kata-kata yang gimana gitu. Saya pikir kata-kata itu cuman kuping saya saja yang dengarnya salah. Karena Atau salah dengar mungkin, Bu, ya. Ya, salah dengar kan. Karena Pak, kalau saya lagi sering minum obat, biasanya telinga saya itu agak kurang dengar Pak, kayak sinyal tapi tidak sampai. Ternyata tanya teman yang lain sama, yang disebutkannya itu kasar Pak. Iya, 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 iya. Nah, Yang jadi disebutkannya kasar, artinya iya, Ibu kasar. tidak dengar Jadi seperti itu, Bu. kami, "Hah? Anak ini ngomong?" Jadi saya tanya teman yang lain, "Iya, sama yang didengar saya, berarti kuping saya normal, telinga saya normal, Bu," kata saya. Iya. Jadi solusi yang kami lakukan, dia dipanggil ke depan, terus Iya, Bu. anak itu dia apa, ditanya mengapa dia berkata hal tersebut. Dia jawabnya gini, Pak, dia jawabnya, "Bu, keceplosan, tidak sengaja." Karena Alasannya keceplosan karena tidak sengaja seperti itu, Bu, ya. Jadi kan karena itu mau materi, jadi anak tersebut kami pisahkan, Pak. Maksudnya dibawa ke kantor. Jadi ditanya-ditanya, ya itu tadi mungkin di rumah udah biasa, Pak, ngomongnya. Terbiasa di rumah melakukan Iya. omongan-omongan yang tidak benar tadi, Bu, yang tidak baik ya, Bu, ya. Iya, iya, iya. Nah, terus Pak cerita lanjut lagi, anak ini kemarin pas jam istirahat, dia kan Iya. main di belakang taman literasi. Iya, Bu. Nah, kebetulan kan jam istirahat itu, Pak, ketika bel masuk, baru bel masuk, dia itu apa, Pak? Nabok Nabok kepala temannya, iya. Iya, nabok kawannya. Ya, nah kalau menurut saya karena saya lihat langsung, nabok itu bukan nabok main, Pak, lumayan keras, sampai kawannya tuh sakit. Jadi saya panggil ke depan perpus, saya tanya, ketika dia ketemu saya, dia langsung minta maaf. "Bu, maaf saya salah." Berarti kan tahu anak ini sebenarnya Tahu, salah. Jadi saya ngomong, "Kok diulangi lagi?" Jadi kata kawannya, aku tanya kan Pak satunya, Iya, iya. "Sakit ndak?" "Sakit Bu, dikeplak 2 kali Bu." Itu anak yang Sama. overaktif itu Bu, laki-laki atau perempuan itu? Laki-laki Pak, kelas 7. Laki-laki. Iya, 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 iya. Nah, jadi setelah ditanya kan gitu karena jamnya sudah mau masuk Pak, waktu itu kami masih mengelompokkan buku untuk persiapan hari ini pembagian buku per kelas. Jadi ya disuruh masuk tadi, ya dia kayak ada rasa bersalah Pak, ada rasa bersalah mungkin saat itu saja, dia ngomongnya gini, "Bu, saya cuman guyon." Saya cuman Alasannya bercanda seperti itu, Bu, Iya, ya. bercanda gitu. Tapi saya ngomong gini, "Kalau bercanda kok temanmu sampai meringis Pak di belakang sini, dia Bu sakit di sini." Jadi, solusi yang mudah ya saya cuman suruh minta maaf, benar-benar jangan diulangi lagi. Kalau sekali lagi, lain urusan, langsung ke yang lain maksud saya kan gitu. Iya, iya, iya. Itu Pak Terus ceritanya. perasaan Ibu, ketika ketika melihat, kejadian atau mendengar kejadian itu gimana perasaan Ibu? Saya ngucap Pak, "Astagfirullahaladzim, anak ini lagi," kata saya. Dan kebetulan Pak, tahun ini saya ngajar dia. Jadi Ngajar mungkin dia. iya, saya udah masuk tapi kan belum pelajaran karena dia ada di 72, saya kemarin baru masuk 71. Jadi saya mikir, Iya, iya. sabar sabar. Sabar. Jadi sebelum masuk sabar gitu, Bu, ya? Lah sudah ada warning Pak, Iya, aduh iya. ini. Karena Ibu sudah ini, sebelum masuk itu sudah mau, "Oh, ini mau ketemu si anak ini nih," gitu kan? Ya si A gitu Pak, sebut saja. Oh, ya sabar. Ya tantangan Pak, tapi kalau sabarnya dites terus ya gitu. Terus,
kira-kira nih dari kejadian itu atau dari hal-hal yang Ibu anggap anak ini tadi, apa namanya, agak lain dengan yang lain, menurut Ibu apa yang akan Ibu misalnya dalam menghadapinya itu sebenarnya yang paling tepat seperti apa gitu loh, Bu? Yang paling tepat seperti Kalau yang ini yang sudah saya lakukan, Pak, ya, saya iya. mengadakan pendekatan secara individu, Pak. Walaupun, di sini saya tidak Persuasif ya? persuasif, iya, saya tidak wali kelas, tapi anak ini saya panggil, Pak, masuk ke ruangan saya tanya, "Kok berperilaku seperti itu? Bersikap dan berbicara khususnya?" Iya. Ya kalau, dia ngomong itu, Pak, nurut langsung, tapi begitu keluar, itu langsung, gimana gitu, Pak, ya. Jadi saya bilang, "Apa di rumah sudah biasa? Apa tidak pernah kena marah orang tua?" Iya iya Ya iya. dia jawab, ya gitu, Bu. Jadi saya cuman ngomong, "Ini tidak boleh." Bukannya hal yang baik, bukan hanya saja badannya yang sekolah, saya ngomong gitu, tapi orangnya juga sekolah, perilakunya juga sekolah. Kalaupun tidak bisa merubah 100%, minimal sedikit-sedikit, kalau tidak ya itu tadi, dapat jatah masuk ruangan terus. Itu yang saya Oh, lakukan, jadi Kak, untuk saat ini, ya. yang sudah saya yang akan Ibu lakukan ini, intinya meskipun itu tidak apa, bukan wewenang Ibu, Ibu memanggil secara persuasif, Bu, ya. Iya. Nah, untuk mempraktekkannya itu kira-kira Ibu akan, menurut Ibu ini enaknya anak ini saya panggil mulai kapan nih? Apa mungkin setelah MPLS atau minggu depan atau kapan, Bu, menurut Ibu? Setelah MPLS, sudah saya lakukan, Pak. Iya iya Sudah iya. saya lakukan. Kemarin sudah saya deketi kan, Mhm begitu, Pak, nurut. mhm. Iya, Mhm Bu, mhm. bahkan kalau ketemu saya, Pak, contoh Iya, juga, Bu. Pak, kemarin kan upacara tuh hari Senin. Iya. Ada kan di barisan kami kan baris ya biasa, Pak. Iya, Bu. Ya itu tadi, mungkin ya mulai aktif dan bla 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 tadi, Pak. Kalau dia lihat saya tuh langsung nunduk, Pak. Mhm mhm Karena mhm mhm. mungkin udah berapa kali kan ketemu, jadi ya saya nggak ngomong apapun, cuman kasih kode saja, Pak, pakai Iya. tangan, saya ngomong gini-gini, dia langsung diem, Pak. Ya kalau baris kan simpel, Pak, ya kayak simpel, tapi bagi anak itu dia lincah, Pak, ganggu temannya, main pasir, Pak, dikala kita siap Mhm. dia main pasir, nariin Pokoknya ada aja, Bu, gitu ya? ada. Mhm. Ya mungkin Mas kayaknya itu, Pak, kalau dari pengalaman yang sudah, anak iya, Bu. seperti ini biasanya bisa berubah asalkan kita mendekatinya itu tidak kasar, Pak. Iya. Ya kayak Jaga dipuji, disanjung pendekatan. kayak anak ya gitu, Pak. Mhm. Dikolok lah, Bu, ya? Mhm mhm. Iya, bener. Jadi ya kalau dari pengalaman itu berubah. Jadi, ada beberapa guru sudah bertanya, "Len, kok denganmu beda?" Nggak bisa jika anak ini, kalau kita tambah keras, kaki mantul, Mhm takutnya mhm. berhenti, Pak, itu. Padahal kan umur segitu kan harusnya masih sekolah, bukan hanya Betul. main. Mungkin di rumah kurang perhatian atau kurang arahan, itu saja kalau saya ngomong, Pak. Iya 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 iya. Jadi setelah setelah dilakukan pendekatan itu tadi, pendekatan persuasif, Iya, eee, apa, didekatinya dengan tidak kemarahan, dengan tidak ada iya. rasa kekerasan, anak sudah berubah, Bu, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa terus dilaksanakan, bisa terus istiqomah, dan pada akhirnya nanti anak itu bisa berubah secara ya kalau sebelum masuk itu 100% minimal setelah lulus SMP paling tidak 70% sudah berubah gitu, Bu, ya. Ya, insya Allah, Pak. Baik, Bu Leni, terakhir, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan coaching kita hari ini, Bu? Yang didapatkan dari coaching hari ini, jujur Pak, saya merasa lega ada teman sharing yang bisa Mhm, memberikan solusi iya. bagaimana menghadapi ya siswa yang atau murid yang seperti tadi dan merupakan ada dapat pembelajaran lebih lah Pak intinya seperti itu. Baik baik baik.
Ya. Terima kasih Bu Leni atas waktunya, karena sekali lagi mohon maaf atas keterbatasan waktu sehingga session coaching kita perlu kita akhiri, dan Ibu Leni sudah mendapatkan apa yang harus didapat pada sesi coaching siang hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, tetap semangat dalam pengabdian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Pak Cukup. Selamat siang Bu. Ya, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah, kalau badan sehat Bu, tapi kalau pekerjaan banyak banget dari MPLS, dari pagi sampai sore. Oh iya, baru mulai ya Pak ya? Ya, ini hari kedua Bu, hari kedua. Jadi sebetulnya kan hari Senin kemarin, ini hari kedua. Jadi namanya awal sekolah itu kan padet-padetnya Bu. Tapi tetap semangat kan Pak? Alhamdulillah semangat Bu. Tetap semangat. Oke, baiklah kalau tetap semangat. Jadi untuk sesi ini saya mau bertanya sedikit Pak ya. Baik Bu. Di sini bisa Bapak menceritakan pengalaman Bapak tentang permasalahan yang pernah atau apapun ya Pak, yang kira-kira sering Bapak hadapi selama Bapak menjadi guru Pak. Baik, Ibu Leni, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dalam sesi coaching ini. Banyak sekali permasalahan atau hal-hal yang dihadapi tentunya sebagai seorang pendidik. Namun yang ingin dibicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah padatnya waktu saya dalam bekerja, Bu Leni. Saya itu kan di SMA Negeri 3 Sungai Lilin itu PNS sendiri. Jadi kemarin itu diamanahi jadi wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, wakil kepala sekolah bidang humas, bendahara BOS, bendahara PSG, terus ngurusi pembangunan musola, terus operator Simda, terus apa lagi ya? Jadi dengan banyaknya yang dipegang itu Bu, kadang-kadang stres. Jadi maksudnya stres seperti ini. Timbul kepenatan. Karena apa ya? Karena ada beberapa pekerjaan itu Bu Leni yang datangnya itu berbarengan. Jadi misalnya ketika kita ikut CGB pada waktu jadwalnya CGB A kebetulan bertepatan dengan rekonsiliasi dana BOS di Palembang, dan yang namanya di Palembang itu kan nggak bisa setengah jam sejam Bu, jauh. Dan sebelum rekon itu Bu Leni, besok rekon. Ini kerjanya enggak malam ini enggak Bu. Jadi sudah 10 hari atau 15 hari sebelumnya itu sudah kerja. Jadi sudah pada hari H itu sekedar mencocokkan data, memeriksa. Tapi kan pekerjaannya sebelumnya sudah dimulai kan. Nah, seperti itu. Nah, ditambah ketika pada saat itu tumburan dengan yang lain, misalnya seperti itu. Nah, jadi agak kadang-kadang kalau bahasa anak gaulnya itu agak oleng, Bu. Agak oleng, apalagi ditambah
ditambah PSB misalnya kan. Belum lagi kalau laporannya itu salah, Bu. Nah, ini mantep ini. Mantap. Belum lagi kalau laporannya salah. Nah, belum lagi nanti kalau ada pemeriksaan inspektorat. Nah, tambah lagi. kalau ada pemeriksaan inspektorat, biasanya orang inspektorat itu, Bu, misalnya meriksanya hari Senin gitu. Suratnya datangnya hari Jumat. Nah, jadi kita dan padahal itu banyak sekali yang perlu disiapkan. Seperti itu, Bu. Jadi belum lagi ngajar. Saya ngajar itu biasanya kalau waka itu kan hanya dikasih 12 jam, Bu ya. Hanya dikasih 12 jam. Karena sisanya wakanya dihitung 12 jam. Tapi keadaan di sekolah kami, saya ini diberikan jam 18. Seperti itu. 18. Efeknya tentu dengan banyaknya tugas yang harus saya kerjakan, Bu Leni, itu ada masa-masa di mana saya harus meninggalkan siswa. Misalnya kayak kepaleta, rekon di inspektorat di Sekayu, itu banyak meninggalkan tugas. Meskipun saya sebelum berangkat itu ya meninggalkan tugas untuk siswa, tapi kan tetap saya nggak bisa mendampingi mereka. Nah, itu menjadi perasaan yang bagaimana seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya yang mau saya tanyakan gini Pak, apakah dengan kondisi kerja yang padat banget, Bapak merasa nyaman atau bagaimana Pak? Cukup? Apa enjoy Nyaman gitu? Karena begini Bu ya, sebenarnya kalau kenyamanannya itu datang otomatis itu tidak, tapi dibuat nyaman seperti itu. Karena kalau urusan bendahara itu kan kalau mau gonta-ganti itu belajarnya lama, Bu Leni, belajarnya lama. Nggak bisa kok. Misalnya saya berhenti terus digantikan dengan kawan yang lain. Itu belum tentu 1 atau 2 tahun itu 1 atau 2 tahun sudah nyambung. Nah, jadi saya buat nyaman, saya buat bahagia dalam tanda petik seperti itu. Karena begini Bu Leni, jadi bendahara itu dikejar sana, dikejar sini, digunjingi kawannya. Nah, itu. Nah, kadang yang berat itu tuh Bu. Yang berat itu digunjingkan kawan. Nah, yang berat seperti itu. Seolah-olah kalau misalnya menjadi bendahara itu uangnya banyak kan, seperti itu. Nah, perasaannya jadi saya memaksa untuk menikmatinya, saya paksakan diri saya untuk bisa enjoy dalam tugas itu. Ya, baik Pak. Jadi dibawa enjoy saja dalam tanda kutip gitu Pak ya. Tugas. Karena ya di sini tadi Bapak ceritakan Bapak sendiri yang PNS. Berarti Bapak hebat Pak, bisa semua. Oke, selanjutnya. Ya setidaknya harus bisa lah ya Pak ya gitu. Iya. Jadi terus kalau sudah seperti itu Pak, ada tidak dukungan atau apa dari teman sejawat atau dari kepala sekolah atau bagaimana Pak? Dengan tugas Bapaknya sebanyak tadi, terus ya kata Bapak yang disoroti kan kayaknya itu bendahara ya Pak? Bendahara memang sensitif, tapi mungkin ya mereka kurang paham gitu loh Pak. Iya, kalau dukungan itu dari kepala sekolah itu tetap ya Bu ya mensupport, bahkan mensupport sekali seperti itu, mensupport sekali. Ya gimana nggak mau menyupport karena bendahara itu kan ibaratnya salah satu kaki kepala sekolah. Nah, itu disupport. Nah, bentuk supportnya tentu kalau misalnya ada acara-acara yang harus hadir, beliau dengan sangat bijaksana
menginstruksikan kawan-kawan yang lain untuk menggantikan tugas ngajar saya, seperti itu. Itu bentuk supportnya dari kepala sekolah. Kalau dari kawan-kawan tetap mereka juga mensupport dengan meskipun secara lisan tapi tetap mendukung, sebagai bentuk dukungannya ya mungkin dengan bahasa kalimat yang langsung, semangat, atau mungkin dengan ya belum tentu setiap orang bisa menjadi bendahara seperti itu. Karena memang iya setelah beberapa tahun saya di dunia bendahara, memang maaf sekali tidak ada maksud apa-apa, tapi memang kadang kan orang itu ada passionnya atau Bu, ada passionnya. Belum tentu setiap orang itu bisa menjadi bendahara seperti itu. Berarti nanya lagi ya Pak? Iya Bu. Untuk posisi-posisi yang Bapak sebutkan dari sekian tugas tadi, itu maksudnya pelaksanaannya itu berbarengan dalam jangka berapa tahun Pak itu Pak? Udah lama ya Pak? Saya baru 6 tahun Bu. 6 tahun full berarti Pak ya? Iya, yang double-double itu baru 6 tahun seperti itu. Hebat, mantap. Jadi ada suka, ada dukanya gitu Pak ya? Iya, ada suka, ada dukanya. Dukanya kalau pulang malam, ngantuk, nabrak mobil, itu juga pernah, Bu. Pernah? Kecelakaan Pernah. gitu Pak? Apa Bu? Kecelakaan? Iya. Ya, jadi saya itu naik mobil jadi satu dengan kawan saya, yang nyupiri satu lagi. Itu yang nyupir ini jam 3 baru tidur, setelah subuh berangkat ke Palembang, di Palembang rekon sampai maghrib Bu Leni, sampai maghrib. Nah, setelah di Palembang sampai maghrib pulang, hujan deras, keadaan capek, ngantuk. Nah, di Betung itu nabrak mobil di depannya itu tidak terasa. Nabraknya 2 kali Bu, 2 kali nabraknya, enggak der gitu sudah enggak. Der. Ada lagi. Pak Tar, tabrak lagi der seperti itu. Jadi nabraknya itu 2 kali tidak terasa kencang berarti Pak. Jadi setelah itu gimana Pak? Tidak apa-apa atau ada yang bantu karena kan posisinya kan 2 kali itu Pak, kencang. Iya, sopirnya ini enggak ngantuk Bu sopirnya, tapi tidur. Mantap. Ya, saking capeknya. Kalau ngantuk kan, ngantuk dengan tidur kan beda kan. Kalau ngantuk itu antara sadar dengan tidak sadar gitu kan. Kadang-kadang ini tidur. Alhamdulillah tidak ada yang luka atau tidak ada mengalami kecelakaan, hanya mobilnya saja yang agak sedikit rusak seperti itu. Oh, berarti alhamdulillah masih dilindungi Tuhan ya Pak ya? Ya, betul ya. Nah, terus dari sekian banyak ini tadi Pak, apa harapan Bapak untuk kedepannya Pak? Harapan saya untuk kedepannya bisa tetap menjalankan tugas dengan baik, mungkin dengan mengatur jadwal, memprioritaskan kegiatan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, terus kemudian karena sekarang peraturan baru itu P3K sudah bisa menjadi bendahara. Sudah bisa menjadi bendahara. Mudah-mudahan ada kawan yang mau menggantikan seperti itu. Amin. Oh, udah ada P3K Pak ya, insya Allah. Banyak. Berbagi tugas ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Semoga harapan Bapak ke depannya ada yang membantu, intinya gitu kan Pak. Bisa terlaksana. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak. Untuk coaching kita hari ini, waktunya kayaknya cukup ya Pak. Cukup Pak, cukup. Iya. Alhamdulillah. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid, semua guru